Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali Miss Aya kembali bertemu dalam pembelajaran IPS kelas 9 hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti kegiatan pelajaran hari ini dengan sangat baik. Melalui video pembelajaran ini, Miss Aya berharap kalian tetap aktif belajar dari rumah, tetap semangat dan bisa secara terus-menerus mengulang-ulang materi pembelajaran melalui video. Baik anak-anak, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perubahan sosial budaya, yaitu pengertian perubahan sosial budaya, bentuk perubahan sosial budaya, faktor penyebab perubahan sosial budaya, faktor pendorong perubahan sosial budaya, dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Pengertian perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, mencangkup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan di dalam masyarakat. Faktor utama perubahan budaya. Ada 3 faktor utama perubahan budaya, yaitu inovasi. Inovasi adalah proses perubahan untuk menuju sesuatu yang baru. Proses ini berasal dari penggunaan sumber-sumber alam, energi, modal, pengaturan tenaga kerja, dan penggunaan teknologi. Inovasi merupakan pembauran budaya yang berkaitan erat dengan unsur-unsur kemajuan teknologi dan ekonomi. Yang kedua adalah discovery. Discovery adalah suatu penemuan baru terhadap suatu alat atau ide-ide tertentu dalam kebudayaan. Proses pengakuan, penerimaan, dan penerapan masyarakat akan hal yang baru tersebut sering membutuhkan waktu yang panjang. Dan yang ketiga adalah invention. Invention adalah suatu penemuan baru yang dapat mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat seperti sosial, politik, pendidikan, agama, dan budaya. Penemuan ini merupakan puncak dari penemuan inovasi dan discovery. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Dilihat dari waktunya, perubahan sosial budaya yaitu perubahan yang lambat dan perubahan yang cepat. Dilihat dari pengaruhnya, yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Dan yang ketiga, perubahan dilihat dari perencanaannya. Ya, ada perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Penyebab perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat tidak datang dengan sendirinya, melainkan ada faktor yang menyebabkannya terjadi. Pada dasarnya, perubahan sosial budaya dalam masyarakat terjadi karena ada sesuatu yang dianggap sudah tidak memuaskan. Kebosanan masyarakat terhadap sesuatu yang ada, dan juga karena menyesuaikan diri dengan faktor yang baru. Beberapa faktor
utama penyebab perubahan sosial budaya antara lain sebagai berikut. 1. Bertambah atau berkurangnya penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, terjadinya pemberontakan atau revolusi, adanya perubahan lingkungan alam, adanya peperangan, dan adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, teori perubahan sosial tentang evolusi ada 1. Unilinear theories of evolution. Yang kedua, universal theories of evolution. Dan yang ketiga, multiline theories of evolution. Teori perubahan sosial tentang revolusi. 1. Harus ada keinginan umum. Kedua, adanya seorang pemimpin. Yang ketiga, pemimpin dapat menampung keinginan masyarakat. Yang keempat, faktor pemimpin dapat menunjukkan suatu tujuan. Dan yang kelima, harus ada momentum. Nah, sekarang kita akan membahas faktor pendorong perubahan sosial budaya. Apa saja yang menjadi faktor pendorong perubahan sosial budaya? Ada beberapa faktor pendorong perubahan sosial budaya. Di antaranya adalah kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan yang maju. Ketiga, sikap menghargai hasil karya orang lain dan keinginan untuk maju. Keempat, sistem pelapisan masyarakat yang terbuka. Dan yang kelima, senantiasa ada keinginan untuk memperbaiki tingkat kehidupan, tidak mudah menyerah pada keadaan. Selain faktor pendorong, tentu juga ada faktor penghambat. Faktor-faktor ini menghambat terjadinya perubahan sosial di lingkungan masyarakat. Kebanyakan faktor penghambat ini berasal dari nilai-nilai adat dan istiadat serta sikap tertutup dan tradisional yang masih dipertahankan oleh sebagian kelompok. Berikut ini merupakan beberapa faktor penghambat terjadinya perubahan sosial di lingkungan masyarakat, beserta contoh dan penjelasannya. Yang pertama, perkembangan iptek yang lambat. Faktor penghambat perubahan sosial yang pertama adalah lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Hal ini membuat masyarakat menjadi tertinggal, termasuk dalam akses informasi dan komunikasi, karena perkembangan teknologi yang lambat. Yang kedua, sikap masyarakat yang tertutup. Sikap masyarakat yang konservatif atau tertutup membuat perubahan sosial menjadi terhambat. Masyarakat tersebut mengisolasi dan menutup diri dari dunia luar, sehingga pengaruh dari luar tidak dapat masuk. Akibatnya, keadaan masyarakat yang tertutup akan statis dan tidak berubah. Yang ketiga, kuatnya adat istiadat daerah. Kuatnya pengaruh budaya adat dan istiadat suatu daerah juga mampu menghambat perubahan sosial. Di tengah arus globalisasi, masih banyak kelompok masyarakat yang mempertahankan tradisi adat dan istiadat sehingga menolak semua perubahan yang bisa dilakukan ke arah yang lebih baik. Yang keempat, faktor penghambat berikutnya adalah adanya kepentingan-kepentingan tertentu. Nilai-nilai tradisional akan memunculkan kepentingan-kepentingan kolektif yang tertanam kuat dalam diri masyarakat. Hal ini akan menghambat terjadinya perubahan sosial karena dianggap dapat meninggalkan nilai-nilai lama yang telah tertanam. Hal ini disebut juga sebagai faktor vested interest.
Faktor penghambat yang kelima adalah hambatan ideologis. Ideologis merupakan suatu paham yang dianut oleh individu atau masyarakat tertentu. Adanya pertentangan ideologis dari masyarakat membuat perubahan sosial jadi terhambat. Perubahan sosial akan sulit terrealisasi jika berbenturan dengan ideologi atau paham yang dianut oleh masyarakat tersebut. Prasangka terhadap hal-hal baru. Yang keenam, prasangka terhadap hal-hal baru. Adanya praduga atau prasangka buruk terhadap hal-hal baru membuat masyarakat menjadi enggan untuk melakukan proses perubahan sosial. Banyak kelompok masyarakat yang masih mempertahankan tradisi lama karena takut perubahan yang dilakukan justru mendatangkan hal-hal yang buruk dan negatif. Faktor penghambat yang ketujuh adalah ancaman disintegrasi masyarakat. Perubahan sosial bisa terhambat karena adanya ancaman disintegrasi masyarakat. Terkadang, ada sebagian anggota masyarakat yang takut atau khawatir jika terjadi perubahan sosial, maka akan menggoyahkan integrasi dalam kelompok masyarakat tersebut karena satu dan lain hal. Yang kedelapan, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Salah satu faktor utama yang menghambat terjadinya perubahan sosial adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi dengan manusia lain. Jika jarang melakukan hubungan dengan masyarakat lain, maka tentunya perubahan sosial juga akan sulit terjadi. Kesembilan, sikap masyarakat tradisional. Faktor penghambat perubahan sosial selanjutnya adalah sikap masyarakat yang masih tradisional. Artinya, masyarakat masih memilih cara-cara tradisional yang lama dibanding berubah menggunakan cara-cara baru yang lebih modern dan praktis. Dan yang terakhir, faktor penghambat perubahan sosial adalah yang ke-10, hakikat hidup manusia. Masih banyak manusia yang menganggap jika hakikat hidup manusia adalah menerima apa saja yang datang, baik atau buruk, sehingga mereka pasrah kepada keadaan. Prinsip ini membuat manusia enggan melakukan perubahan dan pasrah kepada apapun keadaan yang akan datang. Nah, itulah 10 faktor penghambat perubahan sosial beserta contoh dan penjelasan lengkapnya. Demikian tadi pemaparan tentang perubahan sosial budaya. Semoga apa yang dipaparkan dapat dipahami. Apabila ada yang kurang jelas dan ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaan ke Miss Aya. Terima kasih atas waktunya telah menonton videonya dan selamat mengerjakan tugas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.